Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, Bapak berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, pertama-tama Bapak menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi siswa yang menjalankannya, ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar proses pembelajaran ini berjalan dengan baik dan kalian mudah di dalam memahaminya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, sekarang kita sampai pada materi statistika untuk pertemuan ketiga. Bapak perlu ingatkan kembali, ini adalah 2 kompetensi dasar yang akan kita capai di dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kemudian yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Itulah 2 kompetensi dasar. Kemudian, ini adalah peta konsep dari materi statistika. Pertemuan yang terakhir, 2 hari yang lalu kita telah belajar bagaimanakah menggunakan mean atau rata-rata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini materinya masih pada ukuran pemusatan data, tetapi kita beralih ke median dan modus. Ya, kita sampai di median dan modus. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama, mengharapkan para siswa dapat menentukan median sebuah data. Yang kedua, menentukan modus sebuah data. Dan yang ketiga, membuat diagram plot sebuah data. Baiklah, untuk mengingatkan kembali, ini adalah materi terakhir kali, yaitu hari Senin. Di dalam menghitung rata-rata, kita mempunyai 2 rumus. Tetapi pada dasarnya rumus ini sama. Pada prinsipnya untuk menghitung rata-rata itu adalah jumlah seluruh nilai. Ya, nilai di dalam data itu dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan banyak data. Gitu. Bapak berharap kalian masih ingat ini ya. Baiklah, kita langsung masuk ke median atau nilai tengah. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar pemakaian istilah median. Ya, di dalam surat kabar, di internet, televisi itu ada median. Nah, yang dimaksud di dalam pembicara sehari-hari itu seringkali terkait dengan median jalan. Nah, median jalan itu sering ini ya kita jumpai saat kita berlalu lintas di kota Samarinda misalnya, itu ada. Itu bentuknya bisa hanya berupa garis saja bisa, atau bisa berupa bangunan yang terbuat dari semen, atau mungkin berupa taman. Nah, bangunan ini atau penanda ini itu membagi 2 jalan, ya, 2 jalan dan biasanya median ini memang letaknya di tengah-tengah jalan. Jadi membagi tepat satu ruas jalan itu posisinya ada di tengah. Nah, itu median jalan. Konsep median jalan ini itu tidak jauh berbeda dengan konsep median di dalam pelajaran statistika. Oke.
Baik, kita beralih ya. Nah, ini pengertian median di dalam statistika. Kalau median jalan itu tadi garis warna putih atau bangunan terbuat dari semen atau batu bata begitu atau taman itu yang terletak di tengah jalan. Kalau median di dalam pelajaran statistika itu yang dimaksud adalah nilai tengah dari sebuah data setelah data itu diurutkan. Ya, nilai tengah dari sebuah data setelah data itu diurutkan, gitu ya. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh ini. Ini adalah data tinggi badan dari 9 orang siswa. Ada yang mempunyai tinggi 160 cm, 163 cm, ya, dan seterusnya. Nah, hasil pengukuran tinggi badan ini akan kita tentukan berapa mediannya, berapa nilai tengahnya. Maka yang pertama-tama kita tuliskan kembali data ini, ya. Mungkin data ini kita tuliskan tapi masih tidak terurut. Yang harus dilakukan di dalam menentukan median, data ini harus diurutkan. Diurutkan, ditulis dengan urutan dari yang paling kecil sampai paling besar. Jadi dari data ini yang paling kecil itu kan 155. Nah, berarti 155 ini sebagai data yang pertama. Kemudian setelah 155 dicari, ya, oh ini 157. Berarti 157 itu adalah yang kedua. Sampai terakhir, yang terakhir ini 170, ini merupakan hasil pengukuran yang tertinggi, yang terbesar. Jadi data yang kedua ini adalah data tinggi badan 9 siswa setelah diurutkan dari yang terkecil. Nah, barulah setelah data ini terurut kita dapat menentukan median atau nilai tengah. Coba kalian lihat, dari data yang diurutkan ini mana bilangan, mana ukuran yang berada tepat di tengah-tengah. Nah, baik, untuk memperjelasnya, ini Bapak beri warna. Ada yang berwarna merah di sebelah kiri, ini sebanyak 4 ukuran. 155, 157, 158, dan juga 158. Ini muncul 2 kali. Kemudian yang di sebelah kanan Bapak berikan warna lain, ya. Ini ada 4 juga, 161, 163, 169, 170. Di sebelah kiri ada 4 data, di sebelah kanan juga ada 4 data. Nah, yang di tengah-tengah yang warna hitam ini, 160, ini merupakan data yang paling tengah, ya. Nah, 160 inilah yang disebut median dari data di dalam cerita ini. Jadi mediannya 160 atau median dari data tinggi badan adalah 160 cm. Nah, cukup mudah ya anak-anak ya. Baiklah, masalah satu ini Bapak kembangkan. Bapak kembangkan dengan adanya seorang siswa baru. Jadi dari 9 orang siswa ini ditambah lagi seorang siswa yang tingginya 167 cm. Bagaimana dengan mediannya sekarang? Apakah terjadi perubahan setelah ada siswa baru? Baik, kita lihat. Nah, data yang tertulis dengan warna hitam ini adalah data lama, kemudian 167 ini adalah data siswa baru. Kemudian ketika diurutkan, 167 ini terletak di antara 163 dengan 169. Jadi ada tambahan satu ukuran 167. Kalau sebelumnya 160 ini merupakan nilai tengah, nah dengan adanya 167 ini, di manakah nilai tengah itu? Coba kalian lihat di sini. Mana nilai tengahnya sekarang? Apakah masih 160?
ya, ataukah sudah berubah? Baik, untuk jelasnya coba kita lihat data ini. Nah, dengan masuknya 167 ini, sekarang yang ada di tengah tidak lagi 160, tetapi yang ada di tengah adalah 160 dan 161. Ada dua ukuran tinggi badan yang terletak di tengah-tengah, yaitu 160 dan 161. Maka pada keadaan seperti ini, nilai mediannya ditentukan dengan cara berikut ini. 160 ditambah 161 dibagi 2. Atau dengan kata lain, ini adalah rata-rata dari kedua nilai tengah yang ada. Ya, jadi kita tidak bisa mengambil hanya 160 saja atau 160 saja. Tetapi dalam keadaan seperti ini ketika ada dua nilai sebagai nilai tengah, maka dilakukan perhitungan yaitu menjumlahkan kedua nilai ini kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 160,5. Maka kesimpulannya sekarang median dari data tinggi badan adalah 160,5 cm. Baik, bisa dipahami anak-anak ya? Ya, ini adalah tentang median atau nilai tengah. Nah, sekarang Bapak beralih ke modus. Modus ini seringkali kita dengar kata ini ya. Misalnya kalau di surat kabar ada berita tentang kriminal gitu ya. Modus operandi, ada kalimat seperti itu. Modus operandi yang dilakukan oleh gitu ya di dalam pencurian itu dengan cara menggunakan kunci palsu dan sebagainya. Itu modus ya, modus operandi atau cara. Tapi dalam statistika ini modus itu diartikan sebagai sebuah nilai yang paling sering muncul dalam data tersebut. Ya, data atau nilai yang paling sering muncul di dalam data itu. Nah, Bapak tampilkan kembali ini contoh yaitu jenis-jenis alat transportasi yang digunakan oleh para pemudik di saat Lebaran tahun 2019. Untuk menentukan modusnya, jika ini ditanyakan modus, mana modusnya? Maka carilah alat transportasi yang paling banyak dipakai. Nah, jelas ini terlihat bahwa alat transportasi yang paling banyak dipakai adalah mobil. Ya, warna hijau ini dengan persentase 57,29%. Ini adalah paling banyak. Maka di sini yang disebut modus pada data ini itu bukan ukuran angka, bukan, tetapi jenis kendaraannya, yaitu bis. Nah, itu modusnya. Begitu ya. Baik, data yang kedua. Ini tentang kegiatan pengembangan diri. Nah, sudah lama sekali karena libur masa pandemi ini kalian tidak mengikuti aktivitas pengembangan diri di sekolah. Ya. Baik, ini untuk mengingatkan kalian ini Bapak mengambil konteks cerita tentang kegiatan pengembangan diri. Bapak membuat sebuah data begitu tentang jenis-jenis kegiatan pengembangan diri yang diikuti oleh siswa kelas 7F. Bapak dapatkan data itu seperti ini ya. Yang mengikuti Olimpiade IPA itu 4 siswa. Bola basket 7 siswa, teater 8 siswa. PMR, Palang Merah Remaja itu 11 siswa. Dan modern dance, ya, tari modern mungkin gitu, itu 2 orang siswa. Kalau kemudian ditanyakan, mana modusnya dari data ini? Menurut kalian yang mana modusnya? Mana? Apakah 11 ini merupakan modus? Ataukah PMR ini yang menjadi modusnya? Nah, perlu diingat kembali bahwa modus ya dalam pengertiannya memang nilai tetapi tidak selalu berbentuk nilai ya, yang paling sering muncul.
Kegiatan pengembangan diri yang paling sering muncul atau paling banyak dipilih siswa dalam hal ini yaitu PMR karena frekuensinya 11. Ini yang paling banyak dipilih siswa. Maka kesimpulannya adalah modus dari data di atas adalah PMR. Ya, bukan 11-nya ini, bukan. 11 ini menunjukkan seberapa sering PMR ini dipilih oleh siswa. Ya, kalau modusnya itu PMR ini. Baik dari masalah 4, masalah 3 juga tadi tentunya sudah cukup jelas apa itu modus, ya. Baik, Bapak beralih ke masalah 5. Nah, ini modusnya nanti ini tentang terkait nilai PTS matematika. Penilaian tengah semester matematika. Bapak ambil saja ini data di sebuah SD ya, SD-nya Muara Bahari. Kelas 6B. Nah, datanya Bapak tampilkan, kalau tadi tabelnya itu menurun, ini tabelnya menyamping. Baris paling atas ini adalah nilai, jadi nilai 20, 30, 40, 50, 60, sampai 100. Ini adalah ragam dari nilai, kemudian frekuensinya yang ada di baris kedua ini. Ini maksudnya nilai 20 ada 3 orang siswa, nilai 30 ada seorang siswa, nilai 40 ada 4 siswa. Dan ada seorang siswa yang mendapat nilai 100. Nah, coba perhatikan data ini. Nah, coba pikirkan, mana modus dari data nilai ulangan ini? Ingat, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Mana yang paling sering muncul? Nah, baik. Kita lihat yang mana yang paling sering muncul. Melihat ukuran seberapa sering itu muncul, itu dilihat dari frekuensinya. Frekuensi yang tertinggi adalah 12, berarti ada 12 anak yang mendapatkan nilai 60. Ya. Maka frekuensi yang tertinggi itu sebagai ya penanda bahwa itu yang paling sering muncul. Itu terjadi pada data atau nilai 60. Jadi modusnya adalah 60. Ya, 60 itu modusnya. Bukan 12-nya, bukan. 12 itu menunjukkan ya tingkat keseringan ya. Frekuensi itu menunjukkan seberapa sering data itu muncul. Jadi seperti 100 ini berapa sering muncul? Hanya satu, artinya satu siswa. 80 berapa kali? 3. Gitu ya. Kalau 50, wah lumayan juga banyak ini. 8 orang atau 8 kali kemunculan. Sedangkan bagaimana dengan 60? 60 ini yang paling sering muncul dengan frekuensi 12. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas ya tentang median dan modus. Itu ya. Kalau median itu adalah nilai tengah dari sebuah data setelah data itu diurutkan. Sedangkan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, bagian berikutnya ini Bapak akan memperkenalkan yaitu diagram plot. Dari pembelajaran yang pertama, kalian sudah tahu ada beberapa diagram yang kita gunakan, seperti diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, kan begitu ya. Nah, ada satu lagi yaitu diagram plot. Mungkin ini baru bagi kalian. Bapak mempunyai sebuah cerita ini tentang perkumpulan penggemar sepeda tua. Ada perkumpulan ya. Orang-orang yang menggemari sepeda tua gitu. Nah, perkumpulan ini terdiri dari 16 anggota. Kemudian didata usia mereka, diperolehlah data seperti ini. Ya. Nah, ini contoh sepeda tuanya.
Jadi yang paling muda itu adalah usianya 43 tahun, sedangkan yang paling tua 67 tahun. Nah, kemudian baris yang ini, baris kedua ini menunjukkan berapa banyak anggota yang mempunyai usia di atas ini. Misalnya usia 43 banyak anggotanya satu, usia 44 tahun juga satu orang, usia 59 dua orang. Nah, seperti apa diagram plot dari data ini? Nah, ini Bapak tunjukkan ya. Nah, diagram plot itu gambarnya sangat menarik seperti ini. Ya. Ini ada garis mendatar ini ya, itu berisi usia ya, nilai dari usia ini 43 sampai 67. 42, 44, 46 semuanya ini ditulis sampai 70 misalnya ini dibuat. Kemudian tanda-tanda titik warna merah ini menunjukkan berapa orang ya yang memiliki usia seperti yang tertulis di garis mendatar ini. Dengan kata lain, nokta atau titik-titik merah ini itu mengganti frekuensi. Kalau di dalam tabel itu baik, langsung saja kita mulai. Coba kita lihat. Ini 44 tahun. Berapa orang? Satu. Kita lihat usia 44. Tepat di atas 44 ini ada satu nokta warna merah. Ini menunjukkan usia 44 tahun, satu orang. Gitu kan? Coba kita lihat. Usia 59 tahun, berapa orang? Dua orang. Nah, 59 tahun, dua orang. Tapi 59 ini tidak tertulis dan kita tahu 59 itu terletak di antara 58 dengan 60. Nah, jadi tepat di 59 ini, 59 tahun ini ada dua nokta, 1, 2 karena ini frekuensinya 2. Begitu, ya. Kita lihat lagi misalnya 59, 2 ya. 61 ini. 61 ada 4 orang. Nah, ini 4 orang ya. Nah, ini diwakili oleh nokta merah sebanyak 4. Tapi tidak harus warna merah anak-anak ya. Ini hanya untuk penjelas saja, untuk memperjelas. 61 4 orang ini tepat di skala pada ukuran 61. Ini 4 titik. Nah, ini namanya diagram plot ya. Gitu, diagram plot. Ada istilah lain misalnya itu scatter plot, sama saja ya. Ini untuk kalian kita gunakan istilah diagram plot. Baik, bisa dipahami anak-anak ini? Jadi kalau ini banyak anggotanya 16 orang, berdasarkan tabel yang di atas ini, kalau kita jumlahkan 16. Semuanya ini 16 orang. Dan kalau pada diagram plot, 16 anggota ini itu dapat ditunjukkan oleh berapa banyak titik warna merah ini. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Jadi 16 anggota ini usianya tergambarkan oleh sebaran titik-titik warna merah ini. Baik, cukup jelas anak-anak? Ya, cukup jelas. Nah, sekarang untuk apa diagram plot ini? Nah, perhatikan baik-baik ya. Bapak akan menunjukkan bagaimana cara memanfaatkan diagram plot untuk menghitung mean atau rata-rata, menentukan modus dan menentukan median. Itu akan mudah dilakukan kalau kita dapat menyajikannya dalam bentuk diagram plot. Kita masuk ke masalah 6, yaitu ujian bahasa Inggris judulnya. Ada sebuah perusahaan ini perusahaan yang bernama PT Ekspor Impor. Nah, perusahaan ini memerlukan karyawan yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris, gitu ya. Maka diadakanlah seleksi penerimaan calon karyawan.
Dari hasil seleksi diketahui bahwa para pelamar itu mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang berbeda-beda. Ada calon yang mendapatkan nilai sempurna 10, itu 1 orang. Ada yang kemampuannya mendapatkan nilai cukup tinggi juga, ini 9 orang, 3 orang. Namun juga ada yang kemampuannya rendah, nilainya 5 saja, itu 1 orang, yang nilainya 6, 2 orang. Nah, sekarang data ini akan kita ubah dalam bentuk diagram plot, kemudian dari diagram plot nanti kita akan tentukan nilai rata-ratanya, mediannya, dan modusnya. Nah, selama ini kita di dalam menentukan rata-rata itu dengan menggunakan tabel seperti ini tabel distribusi frekuensi. Baik, kita coba cara baru ini yaitu dengan menggunakan diagram plot. Nah, ini tadi adalah data nilai ujian bahasa Inggris, ya, calon karyawan PT Ekspor Impor. Bagaimana diagram plotnya? Nah, diagram plot ini dibuat berdasarkan data nilai ujian yang tersajikan ini, yang diperoleh ini. Diagram plotnya itu seperti gambar ini. Coba kita lihat ya. Nilai 5 ada 1 orang. Berarti di atas angka 5 ini ada 1 titik. Nilai 6 ada 2 orang, di atas angka 6 ini ada 2 titik. Begitu seterusnya, yang mendapat nilai 7, 8, 9, 10 juga demikian. Misalnya nilai 9 ini 3 orang, maka tepat di atas 9 ini ada 3 titik warna merah. Cukup jelas ya anak-anak? Nah, sekarang bagaimana diagram plot ini kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, kita akan gunakan diagram plot untuk menghitung nilai rata-rata. Kita kembali lagi kepada rumus yang kita pelajari di hari Senin yang lalu, bahwa nilai rata-rata diperoleh dengan cara menjumlahkan, ya, menjumlahkan seluruh nilai data ini, seluruh nilai data kita jumlahkan kemudian dibagi banyaknya data. Salah satu rumusnya seperti ini. Oke, Bapak ingatkan kembali ya, ini membacanya X bar. X bar itu artinya nilai rata-rata. F1 itu adalah frekuensinya. Frekuensi dari X1. F2 itu frekuensi dari X2, F3 frekuensi dari X3, hingga Fn, Xn. Jadi frekuensi dengan nilai data ini dikalikan. Ini maksudnya dikali ya, F1, X1 ini frekuensi dikali dengan nilainya. Kemudian dibagi dengan jumlah data. Jumlah data adalah jumlah seluruh frekuensinya. Nah, baik. Sekarang perhatikan ini. Contohnya, berdasarkan diagram plot, nilai 5 ini frekuensinya ada berapa? Frekuensinya 5. Ada 1. 1 orang mendapat nilai 5. Maka berdasarkan rumus ini 1,5. Ini maksudnya 1 kali 5. Nilai 5 ada 1 atau frekuensi 1 dikali nilai 5. Nilai 6 ada 2, berarti 2 kali 6. Nilai 7 ada 1 orang, maka untuk nilai 7, 1 kali 7. Nilai 8 1 orang, maka nilainya adalah 1 kali 8. Sedangkan 9 itu ada 3, 3 orang. Berarti nilai 9 ini frekuensinya 3. Maka di sini 3 kali 9. Dan 10 ada 1, ini 1 kali 10. Sedangkan pembaginya adalah banyak seluruh data. Pembaginya itu ini. Banyaknya data tentu 16 kan, karena 16. Atau cukup dengan cara 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 1. Nah, ini hasil hitungnya. 1 kali 5, 5. 2 kali 6, 12. 1 kali 7, 7. 1 kali 8, 8. 3 kali 9, 27. Hingga 1 kali 10, 10. Kemudian banyak data ini adalah 9.
maka rata-ratanya adalah 69 dibagi 9 atau 7,67. Maka kesimpulannya ini mestinya rata-rata nilai tes bahasa Inggris calon karyawan adalah 7,67 ya. Ini mestinya Bapak tambahkan rata-rata nilai nih. Rata-rata nilai. Ya, lebih lengkap begitu. Iya. Oh, hanya kebanyakan ya, enggak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa memahami bahwa ini rata-rata nilai tes bahasa Inggris calon karyawan. 7,67. Bagaimana? Menarik kan? Ya, ya, dengan gambar ini scatter plot lebih menarik. Mungkin nanti kalau kalian kuliah begitu, ya, kalian akan memperdalam dan lebih tahu lagi tentang diagram plot ini, ya. Baik, sekarang bagaimana menentukan median atau nilai tengah dari tes bahasa Inggris dengan diagram plot ini? Mana nilai tengahnya? Coba kalian perkirakan. Kira-kira yang ada di tengah-tengah itu yang mana? Ya, 7 atau 8? Ataukah di antara 7 dan 8? Oke, coba kita lihat ya. Nah, Bapak buat garis tadi ya, garis putus-putus itu yang muncul dari bawah. Garis ini Bapak tempatkan pada posisi tengah. Sehingga membelah data ini menjadi dua bagian. Ada yang di kanan, yang di kanan ini titiknya ada berapa? 4. Kemudian ada titik-titik yang berada di sebelah kiri. Ini juga 4. Ya, imbang kan ini 4 ya, sebelah kanan 4, sebelah kiri juga 4. Berimbang seperti itu. Nah, pembaginya ya tepat di tengah-tengah itu adalah 8 ini. Nah, gitu ya. Ini yang membagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, maka 8 inilah yang disebut sebagai median. Ya. Jadi median data nilai tes bahasa Inggris PT ekspor impor ini adalah 8. Oke. Jelas anak-anak ya? Iya, baik. Itu ya. Jadi median ini di sini diwakili oleh garis. Garis itu membelah data menjadi sebelah kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu berisi data yang sama banyak, yaitu masing-masing 4. Ya. Maka 8 yang dilintasi oleh garis pembagi ini itu berkedudukan sebagai median. Bapak lanjutkan bagaimana dengan modusnya. Nah, ingat modus itu adalah data yang paling sering muncul. Dari nilai-nilai ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, mana yang paling sering muncul? Ya, benar. Yang paling sering muncul itu adalah nilai 9. Nah, jadi modus nilai tes bahasa Inggris calon karyawan adalah 9. Oke. Baik, bisa dipahami anak-anak ini ya? Ya. Baik, Bapak sekarang sampaikan masalah terakhir, yaitu masalah 7. Bapak menggunakan masalah 6 sebelumnya tadi, ya, untuk masalah 7 ini, Bapak kembangkan dari masalah 6. Di masalah 6 sebelumnya, itu kan dilakukan seleksi calon karyawan sebanyak 9 orang dengan data seperti ini, ya kan? Nah, di dalam perkembangannya itu ada seorang pelamar baru yang bernama Romeo. Romeo ini peserta seleksi baru, dia mengikuti tes bahasa Inggris susulan dan ia mendapat nilai 6. Maka diminta bagaimanakah daftar distribusi frekuensi yang baru setelah Romeo masuk. Kemudian bagaimana diagram plotnya. Dan terakhir, medianya sekarang pada nilai yang mana? Atau berapa nilai median sekarang setelah Romeo masuk sebagai peserta seleksi baru.
Baik, untuk menjawab masalah terakhir ini, nah, perhatikan pembahasan ini. Jadi nilai tes bahasa Inggris yang sebelumnya seperti yang tampil di layar ini. Ya, ini adalah data lama. Setelah Romeo mengikuti tes susulan, datanya berubah seperti yang ada di sebelah kanan ini. Nah, perhatikan perbedaannya antara data sebelah kiri dengan data sebelah kanan. Di mana perbedaannya berada ya? Nah, di sini terjadi perbedaan itu pada nilai 6. Nilai 6 ini sebelumnya frekuensinya 2, tapi sekarang frekuensinya 3. Mengapa? Ya, karena Romeo mendapatkan nilai 6. Ya, maka nilai Romeo ini menambah frekuensi untuk nilai 6 yang sebelumnya 2 menjadi 3. Nah, ini perbedaan. Sedangkan frekuensi yang lainnya tetap ya. Untuk nilai 5 frekuensinya 1 tetap, 7 tetap, ya, 8 juga tetap, 9 ini 3 tetap, 10 1 ini juga tetap. Yang berubah hanya pada frekuensi nilai 6 yang semula 2 menjadi 3. Bertambah 1 karena dengan hadirnya nilai Romeo gitu. Nah, bagaimana scatter plotnya sekarang? Diagram plotnya. Kalau yang warna-warna merah ini, nokta-nokta merah ini adalah diagram plot sebelum Romeo masuk. Setelah Romeo hadir, maka terjadi tambahan titik, yaitu di atas angka 6. Nah, ini Bapak berikan warna hijau, ini untuk menggambarkan nilai Romeo ini. Nah, oke, bisa dipahami ini. Nah, ada 6. Nah, sekarang kalau ditanyakan, lantas sekarang medianya di mana? Gitu ya. Kalau tadi medianya kita di 8 sebelum Romeo masuk. Sekarang ini maaf ya, Bapak salah pencet ini. Nah, setelah Romeo masuk, maka garis pembagi tengah untuk mewakili median itu sekarang bergeser. Bukan lagi di 8, tetapi antara 7 dan 8. Garis ini itu membelah data menjadi 2 bagian di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sebelah kiri juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini kebetulan saja bentuknya sama ya. Tidak sengaja ini sebenarnya. Nah, medianya letaknya di sini. Ya, bukan lagi di 8, tetapi di antara 7 dan 8. Coba kalian tebak, berapa medianya kalau keadaannya seperti ini? Iya, benar. Jadi mediannya itu adalah rata-rata dari 7 dan 8. 7 ditambah 8 dibagi 2. Atau 15 dibagi 2 yang nilainya sama dengan 7,5. Jadi median data nilai tes bahasa Inggris calon karyawan PT Ekspor Impor sekarang ya setelah Romeo masuk itu menjadi 7,5. Begitu. Ya, itu mediannya. Nah, demikian anak-anak tentang diagram plot. Coba Bapak tambahkan ini. Kalau melihat data ini, kalau ditanya median sudah cukup jelas ini. Kalau ditanyakan, ini modusnya berapa data ini? Modus itu yang paling sering muncul. Nah, kalau datanya seperti ini, seperti scatter plot ini, maka data yang paling sering muncul itu ada 2, 6 dan 9. Jadi ada 2 nilai modus. Modusnya 6 dan 9. Nah, ini tambahkan sendiri sebagai catatan ya. Karena tidak ada di dalam tayangan PowerPoint ini. Tetapi sebagai tambahan, kalau ada data ya yang mempunyai frekuensi tertinggi, tetapi data itu lebih dari 1, seperti ini 6 dan 9, ini datanya tertinggi yaitu 3, dan ini adalah data dengan frekuensi tertinggi, maka modusnya adalah 6 dan 9. Baik anak-anak, itu yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini untuk menutup
materi ini Bapak sampaikan yaitu rangkuman dari yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa median itu adalah nilai tengah dari data setelah data tersebut diurutkan. Sedangkan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Baik anak-anak, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, Bapak sarankan agar kalian membaca buku paket ya. Pembahasan di buku paket itu juga sangat menarik ya. Kemudian kalian bisa memanfaatkan gadget kalian dengan internet yang ada di dalamnya itu juga untuk belajar ya, untuk mempelajari gitu ya, mencari ulasan tentang apa itu median, modus, juga latihan-latihan soal di dalamnya. Baik anak-anak, akhir dari kegiatan belajar pagi hari ini Bapak ucapkan terima kasih. Bapak berpesan agar kalian ya, bagi yang puasa itu selamat menjalankan ibadah puasa gitu ya, tingkatkan amal ibadah di bulan baik ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.